Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, semoga sehat selalu. Kita mau coba prepare dulu persiapan untuk suara ya, voice-nya supaya nanti jelas terdengar oleh rekan-rekan sekalian. Di sini ada Bu Nani, ada Bu Mila, ini sudah bergabung Pak Hasan Bisri. Mohon komentarnya bagaimana suara, apakah suaranya sudah terdengar jelas atau masih kurang volumenya, sehingga nanti saya akan menyesuaikan. Jika suaranya sudah jelas, maka saya akan coba pertahankan volume suara mulai dari awal sampai akhir sesi kita. Insyaallah mudah-mudahan menyenangkan dalam mengikuti kelas online ini. Saya menyebutnya kelas online volume ketiga. Jadi kemarin volume 1 sudah kita bahas tentang teknis budidaya kelapa sawit khusus di pembibitan. Volume 2 yaitu tentang perawatan ya, di tanaman baru dan tanaman belum menghasilkan. Dan kemudian pada hari ini volume ketiga kita akan memfokuskan terhadap bagaimana cara kita meningkatkan produksi kelapa sawit di tahap tanaman sudah menghasilkan atau kita menyebutnya TM. Ya, jadi ini selagi menunggu rekan-rekan sekalian, kita cek dulu soundnya, apakah soundnya sudah bagus. Terus kemudian juga tampilan kamera, tampilan layar juga nanti minta tolong di komentar, direspon apakah baik suara maupun tampilan layar sudah bisa kita terima dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini mulai dari jam 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam kurang lebih jam setengah 12 kita akan mengikuti session terkait dengan tanaman kelapa sawit, terutama bagaimana cara meningkatkan produksi kelapa sawit di tanaman menghasilkan. Grup ini kita namakan yaitu pertanian organik NASA, yang tentu saja nanti tidak hanya bicara tentang sawit saja, tapi nanti juga akan bicara tentang komoditi lainnya. Namun khusus dari volume 1 dan sampai dengan nanti volume 4 kita akan selesaikan dulu terkait dengan komoditi kelapa sawit. Lalu nanti setelah ini juga nanti kita akan bahas tentang komoditi yang lainnya, utama yang banyak beberapa pesanan ya dari beberapa mitra NASA sekalian, itu terkait dengan teknis budidaya tanaman kurma. Nah, ini juga topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua ya. Karena dalam kondisi keterbatasan kegiatan yang sifatnya offline, tatap muka secara fisik ya, dengan adanya ujian COVID-19 virus corona ini, maka kita mengambil inisiatif untuk melakukan pembelajaran melalui media online. Nah, pada hari ini itu juga ada kegiatan yang bersamaan, tapi menggunakan kegiatan media yang lainnya, itu berupa Google Meet ya, terkait dengan kegiatan peternakan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena grup ini namanya adalah pertanian organik NASA, maka pembahasan kita tidak hanya tentang sawit saja, tapi juga nanti akan bicara tentang berbagai macam komoditi lainnya. Bahkan dalam sesi yang beberapa pekan yang lalu kita juga sudah mengundang Bapak Rizky Dimas mengisi tentang peternakan ya. Jadi nanti para konsultan
NASA, para TS, technical service akan memberikan beberapa materi di kelas online ini. Ya. Tentu nanti respon dari Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada permintaan khusus tentang materi apa yang ingin disampaikan, monggo silakan bisa ditulis di pesan komentar ini atau bisa juga melalui lewat WhatsApp ya, tentang materi-materi apa saja yang memang sangat dibutuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon komentarnya, responnya, apakah suara sudah bagus? Oke, di sini sudah ada ya beberapa komentar ya. Di situ ada Pak Hasan Bisri, ada Bu Nani dari Jambi ya, ada yang dari Siak ya, Pak Hasan Bisri dari Siak. Terus kemudian ada di sini ada Bu Tri, ada Bu Daryani, ya, Bu Murianti, terus kemudian Bu Daryani dari Pasir Sakti, Lampung Timur. Ya, dulu kalau tidak salah ya, sebelum COVID-19 saya bersama Pak Dimas ngisi TOT ya, trainer of trainer di Pasir Sakti, daerah Lampung Timur. Nah, di sini juga ada leader kita Pak Ayatullah Muhammad Deva. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, insya Allah di forum online ini kita bisa saling menyapa. Di sini juga Pak Adi Leo, Pekanbaru, ya, Pekanbaru, bahkan dari Taiwan, Bu Lasminah, ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Mudah-mudahan dengan kita pada hari ini kita bisa saling belajar. Oke, untuk suara bagaimana? Sudah oke? Sudah jelas ya? Oke, sini sudah Bu Sukaidah dari Pati, jelas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mulai dari jam 10 sampai nanti jam 11.30 mudah-mudahan kita bisa membahas topik pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara meningkatkan buah sawit di fase tanaman menghasilkan. Nah, mudah-mudahan sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan produksi, saya akan berangkat dari prinsip-prinsip dasar tentang budidaya kelapa sawit ya. Secara umum juga prinsip dasar bagaimana kita bisa memberikan pupuk yang berimbang, kemudian budidaya teknis yang baik sehingga hasil produksi bisa tercapai dengan maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai lanjut ya, langsung masuk ke materi ya. Baik, di sini saya mengambil grand tema ya, yaitu strategi meningkatkan produksi sawit dengan produk NASA. Ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kita cerna dengan baik, kita pahami, bahkan bisa menjadi sebagai salah satu bahan prospek kita kepada para konsumen yang memang sudah atau yang belum menggunakan pupuk NASA sekalipun. Baik, ini ada gambar yang selalu saya tampilkan setiap memberikan materi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah akrab dengan gambar ini ya. Itu gambar mulai dari tahap bibitan, kemudian tahap tanaman belum menghasilkan, kemudian tahap tanaman sudah menghasilkan, dan kemudian gambar yang paling atas yaitu kebun terbaik. Artinya Bapak Ibu sekalian, tahapan ini adalah tahapan yang berkesinambungan, saling berhubungan. Artinya kalau kita ingin menghasilkan, tentu saja parameternya salah satunya adalah produksi yang harus terbaik. Nah, untuk mencapai produksi yang terbaik, maka adalah kita benar-benar merawatnya dengan baik. Dengan cara apa? Merawatnya, membersihkan dari gulma, memberikan pupuk yang berimbang, baik pupuk makro maupun mikro. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan
membicarakan terutama terkait dengan fase tanaman menghasilkan, atau orang kebun ya biasanya akrab mengatakan sebagai masa TM. TM itu adalah tanaman menghasilkan. Jadi mudah-mudahan volume 1, volume 2 sampai volume 3 ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih akrab tentang istilah-istilah di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi, ini adalah dasar terkait dengan kenapa kita perlu memberikan pupuk yang berimbang, kenapa pupuk tidak hanya pupuk makro saja yang kita berikan kepada tanaman, tetapi juga pupuk mikro. Nah, ini ada hasil dari penelitian Bapak Gunadi tahun 1997. Ini membahas tentang serapan unsur hara. Ini sangat dasar, ini sangat prinsip. Artinya ketika kita memahami dengan benar, menjelaskan kenapa pupuk organik NASA dibutuhkan oleh tanaman. Secara umum dibutuhkan oleh tanaman. Karena di sini kita mulai ya, bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan pupuk makro, ini lebih ditekankan ke pupuk makro ya. Jika kita memberikan pupuk makro 100%, maka diwakili oleh 3 unsur utama, yaitu unsur N, unsur P, unsur K. Nah, inilah unsur utama dari pupuk makro, yaitu N, P, dan K, yang umumnya itu diberikan oleh para petani, para pekebun dalam melakukan budidaya apapun komoditinya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian dari Bapak Gunadi ini menyatakan bahwa ternyata dari 100% yang kita berikan pupuk ke tanah, ya, pupuk makro ini, ternyata hanya 12% saja yang mampu diserap oleh tanaman. Ingat bahwa tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk kation, dalam bentuk ion. Jadi kalau masih dalam bentuk senyawa, dia perlu dipecah sehingga yang diserap oleh tanaman berupa ion. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dari 100% kimia yang kita berikan ke tanah ya, dengan waktu tentu saja kita ada 4 prinsip Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam pemupukan, yaitu tepat, 4 prinsip tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat jenis. Terkait dengan tepat jenis, maka kita biasanya mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dari fase vegetatif, maka biasanya yang kita berikan adalah unsur yang mengandung N. Unsur mengandung N, akrabnya kalau di para petani, para kebun, N itu biasanya diwakili oleh urea. Maka kita menyebutkan urea sebagai pupuk tunggal. Jadi kita mengenal ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, untuk pupuk tunggal kita mengenalnya urea. Dia mewakili untuk kebutuhan tanaman dari unsur N-nya. Kemudian untuk pupuk TSP, SP36 atau RP, rock fosfat, itu untuk memenuhi kebutuhan tanaman dari unsur P-nya, fosfornya. Ya. Lalu kemudian kita juga mengenal pupuk tunggal yang namanya KCl atau orang mengenalnya sebagai MOP. Itu untuk memenuhi kebutuhan K-nya. Inilah 3 unsur utama yang selalu diberikan para pekebun, para petani dalam kegiatan pemupukan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian dari Bapak Gunadi ini, dari 100% yang kita berikan ke dalam tanah, itu hanya 12% saja yang mampu diserap oleh tanaman. Contoh misalkan, kita beri pupuk urea, katakanlah 1 kilo. Nah, pupuk urea biasanya itu hanya mengandung N 46%. Ingat, kandungan N di pupuk urea yang paling tinggi adalah 46%. Jadi kalau kita berikan 1 kilo, itu sungguhnya hanya 46% kali 1 kilo. Artinya kalau 1 kilo kita konversi jadi gram, 1000 gram dalam pupuk urea itu hanya mengandung 46% saja yang mengandung N. Jadi 46% berarti dari 1000 gram itu hanya 460 gram yang mengandung unsur N. Nah, dari 460 gram yang mengandung unsur N itu ternyata itu hanya 12% saja yang mampu diserap oleh tanaman.
Artinya selebihnya terbawa aliran permukaan. Kenapa? Bisa jadi ketika teknis pemupukannya tidak benar, ternyata ketika memupuk lalu turun hujan, air hujan dan deras dan kemudian menjadi aliran permukaan. Artinya hanyut pupuknya, tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, sebagian hanyut. Lalu kemudian karena unsur N ini, urea ini sifatnya adalah volatil, volatil itu berarti mudah menguap, itu akan terjadi namanya evaporasi, penguapan. Nah, berdasarkan penelitian dari Bapak Gunadi itu tercatat 19% yang menguap, yang terevaporasi. Lalu kemudian yang dibawa oleh mikroba, ya, terikat oleh mikroba itu 5%. Lalu kemudian yang terikat oleh liat, nah, tanah itu ada sifat, ada yang namanya liat ya, terfiksasi, terikat oleh koloid tanah. Itu kurang lebih 30%. Nah, 30%. Lalu yang sebagian lagi masuk ke dalam tanah tercuci. Tercuci itu leaching, orang mengatakan leaching. Artinya sebelum sempat diserap oleh tanaman itu sudah terbawa air di bawah permukaan. Nah, lalu kemudian sehingga dari kesemuanya itu hanya 12% saja yang mampu diserap oleh tanaman. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kebutuhan tanaman terhadap unsur N itu yang tadinya kita menganggap sudah terpenuhi, kita menganggap kita sudah berikan urea 100%, kita berikan dengan dosis katakanlah 1 kilo misalkan, ternyata yang mampu diserap oleh tanaman itu hanya 12%. Lalu bagaimana dengan K? Dan ternyata K lebih parah lagi. K itu hanya mampu, ya N itu berarti ya yang diserap oleh tanaman itu 12%. Nah, yang K, yang P dulu ya. P itu hanya mampu diserap oleh tanaman 10% saja yang mampu diserap oleh tanaman. Lalu unsur K ini masih mending ya. Masih lebih baik, K itu hanya mampu diserap oleh tanaman 50%. Jadi misalkan kalau kita punya dosis ya. Jadi cara kita memberikan pemupukan tadi sudah saya sebutkan ada 4 tepat ya. Pertama adalah tepat dosis, tepat cara, tepat waktu dan tepat jenis. Nah, dalam hal ini kita sudah sudah menganggap bahwa setelah kita lakukan analisa air, analisa tanah yang kita ukur, keluarlah rekomendasi bahwa untuk kondisi tanaman dengan usia sekian, dengan tanah jenisnya ini, hasil rekomendasi mengatakan rekomendasinya adalah 2 untuk K itu dosisnya adalah misalkan 2 kg per pohon. Ternyata Bapak Ibu sekalian, asumsinya 2 kg itu biasanya K mengandung kurang lebih 52% ya, K 50. Ternyata hanya 50% saja yang mampu diserap oleh tanaman. Selebihnya juga sama ya, terikat oleh liat, terus kemudian imobilisasi mikroba, aliran permukaan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan tadi K ya, itu hanya 5%. Nah, atas dasar inilah Bapak Ibu sekalian, maka peran pupuk mikro dalam hal ini pupuk organik NASA itu sangat penting. Karena apa? Untuk meningkatkan kemampuan penyerapan unsur hara oleh tanaman yang tadinya hanya 12%, hanya 10% unsur N-nya, hanya 10% unsur P-nya, hanya 50% unsur K-nya, tetapi dengan kehadiran pupuk mikro yaitu pupuk organik NASA bisa meningkatkan serapan oleh tanaman. Ya, yang tadinya bayangkan terfiksasi oleh liat itu 30%, tapi dengan kehadiran pupuk organik NASA ada kandungan asam humat sulfatnya yang itu bisa memecah memecah ikatan oleh liat tadi, sehingga yang tadinya selama ini menjadi residu menjadi sisa-sisa di dalam tanah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tapi dengan kehadiran pupuk organik NASA itu bisa meningkatkan serapan. Disinilah pentingnya kenapa kita perlu memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhannya, baik pupuk hara makro maupun hara mikro. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah dasar prinsip yang harus kita pahami dengan benar. Ya. Nah, tadi sudah ya. Ini tadi Pak Gunadi, ya. Ini Pak Mehmet Hakim, dia juga melakukan penelitian kurang lebih sama. Ya, N yang diserap oleh tanaman tadi 10%, K
kemudian K hanya diserap oleh tanaman itu hanya 50%, kemudian P itu hanya 10%. Nah, artinya ini menjadi satu hal hasil bukan hanya perkataan, tetapi ini sudah merupakan hasil penelitian dari 2 orang ahli yang melakukan khusus dari prosentase serapan hara. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah adanya paradigma lama, anggapan tentang kebutuhan hara tanaman yang tentunya ini sudah berlangsung lama. Ya, jadi kalau kita mengenal dunia perkebunan, dunia pertanian, atau kita menyebutnya ada pertanian, tanaman pangan, kemudian horti, tanaman buah, kemudian perkebunan, maka kita menyebutnya bahwa kemajuan tentang pemahaman pemberian pupuk hara makro dan mikro yang berimbang itu lebih cepat dipahami di komunitas tanaman horti. Jadi teman-teman yang sudah menggeluti tanaman horti biasanya sangat memahami bahwa pemberian unsur hara mikro dan hara makro itu menjadi satu hal yang memang wajib dilakukan. Dan juga untuk tanaman pertanian umumnya juga biasanya lebih mengedepankan tentang penggunaan pupuk makro saja. Apalagi tanaman dunia perkebunan. Dunia perkebunan mengatakan bahwa kalau sudah pemberian pupuk urea, pupuk KCL, pupuk RP maka sudah cukup. Maka pupuk mikro tidak perlu. Inilah pemahaman yang selama ini dipahami oleh para praktisi baik di pertanian maupun di perkebunan. Jadi paradigma lama itu kalau kita ingin merunutnya, membuat dalam satu catatan, ya. Yang pertama orang mengatakan bahwa kalau sudah memberikan unsur hara makro saja maka sudah cukup. Kalau sudah dapat N, sudah dapat P, sudah dapat K maka sudah cukup. Kalau sudah dapat nitrogen, sudah memberikan fosfor, sudah memberikan kalium maka sudah cukup bagi tanaman. Iya, cukup dalam artian mungkin secara vegetatif dia cukup, tetapi ketika kita mengharapkan hasil outputnya adalah bunga, hasil outputnya adalah buah, maka kebutuhan tanaman bukan hanya N saja, bukan hanya P saja, bukan hanya K saja, dia juga membutuhkan Ca, dia juga membutuhkan Mg, dia juga membutuhkan Na, dan dia juga membutuhkan unsur-unsur hara mikro yang 13. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang paradigma lama yang harus kita memberikan edukasi kepada para petani, para pekebun bahwa tanaman itu bukan hanya membutuhkan unsur N saja, bukan hanya membutuhkan unsur P saja, bukan hanya membutuhkan unsur K saja, tapi tanaman juga membutuhkan unsur-unsur yang lain. Ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O, ada unsur Ca, Mg, ada Fe, Bo, ada Mn, Zn, Cu, S, ada Si dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ketika orang pandangan lama tadi mengatakan bahwa unsur N, P dan K saja cukup, sehingga orang memandang sebelah mata terhadap unsur hara mikro, sehingga orang enggan untuk merencanakan sesuatu, menganggarkan untuk biaya pembelian pupuk hara mikro. Ya. Nah kemudian terkait dengan unsur hara mikro, orang juga ada pandangan yang kurang tepat. Ya. Kurang tepat, kenapa saya katakan kurang tepat? Karena orang mengatakan pupuk hara mikro itu bisa terpenuhi dengan adanya pupuk organik. Nah, pemahaman tentang pupuk organik ini juga perlu kita jelaskan dengan benar, bahwa orang menganggap bahwa pupuk organik itu hanya 2, yaitu dari kotoran hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari hasil limbah. Orang mengatakan itulah pupuk organik. Orang menyebutnya sebagai pupuk kompos. Padahal definisi tentang pupuk organik itu bukan hanya itu, ya. Karena selama ini orang menganggap pupuk organik hanya berasal dari kotoran hewan atau sisa-sisa bahan organik, sehingga orang mengatakan udah untuk pupuk hara mikro cukup menggunakan pupuk kandang, kotoran hewan atau dari sisa-sisa bahan makanan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ingin membuat suatu usaha budidaya pertanian, perkebunan dengan luasan yang cukup luas, maka kebutuhan pupuk mikro, pupuk organik itu tidak bisa hanya
berasal dari pupuk kompos, dari pupuk hewan, sehingga kita memerlukan satu teknologi yang dimana kebutuhan pupuk hara mikro itu bisa dipenuhi bukan semata-mata dari kotoran hewan saja, tapi ada teknologi yang mampu menyediakan kebutuhan unsur hara mikro kepada tanaman. Disinilah peran pupuk NASA. Ya, pupuk NASA itu yaitu, bayangkan Bapak Ibu sekalian, nanti kita jelaskan bahwa 1 kg pupuk organik NASA baik yang padat maupun 1 liter pupuk organik NASA itu setara dengan 1 ton pupuk kompos, pupuk kandang. Maksudnya adalah secara kandungan unsur hara yang ada di dalamnya. Artinya kalau kita ambil sampel 1 kg pupuk NASA, kita labkan, ya kita ukur berapa kandungan unsur hara mikronya, kita ambil ada B, ada boronnya, ada Mn-nya, ada Cu-nya, itu kita bandingkan dengan pupuk kandang yang 1 ton, maka sesungguhnya hasil dari penelitian yang kita lakukan 1 kg pupuk organik NASA setara dengan 1 ton pupuk kandungan unsur haranya. Nah, kemudian yang keempat, ya, paradigma lama yang selama ini orang memahami, kepedulian terhadap lingkungan yang sangat rendah, sehingga pemberian pupuk kimia itu sangat luar biasa, ya. Sehingga pemberian pupuk kimia itu menjadi sangat berlebihan, ya. Nah, dampak dari paradigma lama maka kita bisa rasakan, ya, baik dari tanaman pertanian, tanaman perkebunan, ya, bahwa ada gap, ya, yaitu antara problem produksi dengan target produksi tidak pernah tercapai. Maksudnya contoh, misalkan kita ambil contoh karena ini adalah sawit, beberapa produsen kecambah itu mempromosikan bahwa tanaman menghasilkan di tahun pertama itu bisa 16 ton per hektar per tahun. Tapi kenyataannya, terutama di kalangan para perkebunan rakyat, perkebunan sawit rakyat maupun perkebunan sawit mandiri, perkebunan swasta, ternyata target produksi tidak pernah tercapai. Karena apa? Karena tadi orang hanya mementingkan pupuk makro saja, lupa bahwa pupuk mikro itu dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, dampak yang kedua adalah kerusakan lingkungan secara tidak langsung berdampak terhadap produksi, ya, dan meningkatnya serangan hama penyakit. Ya. Penggunaan kerusakan lingkungan yang secara tidak langsung berdampak terhadap produksi dan meningkatnya serangan hama penyakit. Ya. Lalu kemudian dengan paradigma lama menganggap bahwa hanya cukup pupuk kimia saja, maka yang terjadi apa? Dosis pemupukan semakin tahun semakin tinggi, ya, sehingga tetap dampaknya otomatis biaya pemupukan juga semakin tinggi setiap tahunnya. Nah, ini kita lihat, ini ada satu tabel Bapak Ibu sekalian. Ini tabel ini sangat penting, yang mudah-mudahan nanti slide ini saya akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini penting, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian punya konsumen, punya mitra yang kemudian punya perkebunan kelapa sawit, itu ingin meminta pendapat Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebunnya yang dianggap hasilnya kurang memuaskan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan pertanyaan, konsultasi menanyakan tentang bagaimana meningkatkan produksi tanaman kelapa sawitnya, maka yang penting yang perlu Bapak Ibu ingat adalah jangan terlalu cepat memberikan jawaban kecuali Bapak Ibu sekalian sudah tahu tentang kondisi tanaman kelapa sawit yang dijadikan objek pertanyaan. Maksud saya, maka yang perlu ditanyakan adalah satu, tanyakan dulu berapa usia tanaman kelapa sawitnya. Kemudian yang kedua, lahannya di lokasi apa? Karena di Indonesia itu ada 4 lahan utama yang biasanya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, yaitu lahan gambut, lahan pasang surut, lahan pasir, dan lahan mineral. Nah, keempat jenis lahan ini harus Bapak Ibu sekalian tanyakan. Ya. Kemudian tadi umur tanaman, terus kemudian tanaman jenis lahannya,
lalu kemudian varietas bibitnya dari mana. Ini penting ya, sehingga jangan sampai kita memberikan satu jawaban pada kondisi yang berbeda. Contoh misalkan, kalau ada orang sakit kepala, maka kita memberikan obat sakit perut, kan nggak tepat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu dicermati. Ya. Jangan terlalu cepat memberikan jawaban terhadap sesuatu objek yang belum kita pahami secara detail. Nah, ini ada produksi Bapak Ibu sekalian, ya saya bacakan. Nah, untuk memahami tabel produksi, maka yang perlu kita pahami pertama adalah tentang tingkat kesuburan lahan. Ini juga penting. Jadi tanaman menghasilkan tahun pertama kalau di tanaman kelapa sawit yaitu tahun keempat, tahun ketiga atau tahun keempat setelah kita tanam. Itu kita menyebutnya adalah tanaman menghasilkan tahun pertama. Nah, masing-masing lahan itu berbeda-beda. Ini contoh saya ambil ya, lahan yang secara umum. Nah, dari jenis lahan itu juga kita bedakan menjadi 3 tipe. Bahkan ada 4 tipe. Tipe pertama kita menyebutnya adalah kelas S1. S1 nah, itu adalah kelas yang tanahnya premium, paling subur. S1 biasanya ada di daerah Jawa, di daerah Sumatera, terutama yang punya pegunungan vulkanik. Ya, punya gunung-gunung berapi, biasanya tanahnya subur. Kita menyebutnya adalah sebagai kelas lahan S1. Yang kemudian yang kedua, kelas lahan S2. Kelas lahan S2, kemudian yang ketiga adalah kelas lahan 3, kesuburan. Ya. Kalau dalam dunia pendidikan kita menganggapnya S1 awal, S2 kedua, S3 yang paling bagus. Tapi kalau untuk jenis kesesuaian lahan, maka yang paling bagus adalah S1. Itu maksudnya semakin sedikit faktor pembatas menyebabkan tanaman itu tumbuh subur, tumbuh baik, maka itu semakin bagus. Kita menyebutnya paling subur S1, yang sedang itu S2, yang kurang subur ada S3. Yang tidak subur kita namanya NS, not sustainable. Nah, dari 3 tipe jenis kesuburan lahan ini, maka kita membagikan membagi dari beberapa produksi. Contoh misalkan untuk tanaman usia 3 tahun, maka kelas S1 ya umumnya bisa mencapai 9 sampai 12 ton per hektar per tahun. Itu S1. Tapi kalau kelas lahan S2, tanaman menghasilkan tahun pertama, dia maksimal hanya mencapai 7 ton per hektar per tahun. S3 itu hanya mencapai 6 ton per hektar per tahun. Nah, kemudian umur 6 tahun ya itu untuk produksinya bisa mencapai 21 ton per hektar per tahun. Kelas S2 18 ton per hektar per tahun, kelas S3 itu 17 ton per hektar per tahun. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui lahan ini masuk S1, lahan ini masuk S2 atau lahan ini masuk S3, maka kita perlu menanyakan kepada para calon konsumen kita, menanyakan lahannya jenisnya apa. Lahan gambut atau lahan pasang surut biasanya masuk kelas S2 atau S3. Lahan mineral yang ada di daerah pegunungan biasanya masuk ke kelas S1 minimal S2. Lahan pasir, ya, lahan pasir yang dominasinya pasir biasanya masuk S2 atau S3. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu para calon konsumen diskusi, maka penting kita tanyakan tentang lahannya di mana, umur tanamannya berapa. Sehingga kita bisa melihat, oh ada seorang contoh misalkan, ada seorang konsultasi kepada kita, nanya, Pak, lahan saya punya sawit, produksi saya tidak naik-naik. Bagaimana cara meningkatkan produksi? Maka yang perlu kita lakukan, kita tanya, umur tanamannya berapa Pak, berapa Bu? Kemudian lahannya di mana? Jenis lahannya apakah pasang surut, apakah lahan gambut, apakah lahan pasir atau lahan mineral? Nah, itu kita buka tabel kita, tabel yang saya tunjukkan ini kita lihat, oh ternyata dia menyebutkan saya punya lahan Bu, usianya katakanlah 9 tahun. Usianya 9 tahun. Kemudian produksi saya itu selama ini produksi rata-rata orang menyebutkan produksi itu per tahun. Jadi kita yang menghitung sendiri. Jadi kita tanya, tahun 2019 kemarin produksi saya punya lahan 2 hektar misalkan.
produksi saya kemarin hanya bisa mendapatkan hanya 100, misalkan dia dapat dari 2 hektar itu saya hanya dapat 16 ton dalam 1 tahun, 16 ton, lahannya 2 hektar. Berarti rata-rata produksinya dari 16 ton tadi, kalau dia 2 hektar berarti rata-ratanya hanya 8 ton per hektar per tahun. Nah ini sangat rendah sekali, karena apa? Kalau kita lihat umur tanaman 9 tahun, mestinya dia sudah bisa mencapai produksi rata-rata adalah kalau dia S1 lahannya premium, maka dia harusnya bisa mendapatkan 30 ton per hektar per tahun. Artinya dengan lahan 2 hektar harusnya dia bisa mendapatkan tonase minimal 60 ton. Nah, 60 ton ya. Kalau dia S2 dia hanya dapat 28 ton per hektar per tahun, S3 itu 26 ton per hektar per tahun. Nah, dari data ini kita bisa memberikan rekomendasi bahwa mengatakan bahwa Bu, Pak, lahan Bapak ini pasti ada masalah. Pasti kekurangan pupuk, pasti kekurangan unsur haranya. Karena apa? Karena standar produksi harusnya di lahan Bapak ini harusnya sudah mencapai, kalau dia masuk lahan S1 maka sudah mencapai 30 ton per hektar per tahun. Nah, karena orang memanen di kelapa sawit itu umumnya ya, kalau di perkebunan sawit rakyat biasanya umumnya sebulan 2 kali dia panen. Jadi kita hitung sebulan 2 kali. Kalau dia punya lahan 2 hektar, berarti kalau rata-rata kita per tahunnya 30 ton per hektar per tahun, berarti dalam 12 bulan kita bagi 30 bagi 12. Nah, 30 bagi 12 kurang lebih 2,5 ton per hektar per bulan. Itu cara hitungnya. Jadi 2,5 ton per hektar per bulan. Jadi kalau dia punya lahan 2 hektar, berarti 3 kalikan 2 kali 2,5 ton, berarti 5 ton. Artinya kalau dia punya lahan 2 hektar, rata-rata dia harus dapat 5 ton per hektar per bulan. Nah, jadi kalau dia dalam 12 bulan dia dapat 60 ton. Inilah cara kita menghitung produksi kelapa sawit. Nah, dengan kita punya tabel seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu memudahkan kita jawaban kepada para calon konsumen kita, para mitra kita yang sedang menghadapi persoalan, terutama persoalan produksi. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini tabel ini menjadi sangat penting untuk kita miliki. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tinggal lihat, oh ada mitra kita punya lahan sawit, umur sawitnya katakanlah 20 tahun. Dia lahannya di lahan mineral pegunungan, berarti dia harusnya dapatnya 23 ton per hektar per tahun, atau rata-rata 2 ton per hektar per bulan. Kalau dia lahannya ada 10 hektar, dapat per bulan 10 kali 2 berarti 20 ton per hektar per bulan dia harus dapat. Nah, dengan menggunakan tabel ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan advice yang luar biasa. Bayangkan seorang mitra NASA dengan background pendidikan yang berbeda-beda tetapi bisa memberikan advice seperti ini, itu menjadikan credit point tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan bicara ya, sebelum kita nanti saya akan memberikan beberapa rekomendasi. Saya akan memberikan rekomendasi 4 jenis lahan, tapi sebelum itu kita membahas dulu tentang bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, budidaya tanaman kelapa sawit itu memiliki berbagai macam persoalan selama ini. Nah, artinya ketika kita berhadapan dengan para mitra, para konsumen, kita tahu tentang apa persoalan yang mereka hadapi, maka paling tidak kita bisa menjadi bahan obrolan kita. Ya, bahwa ini beberapa persoalan yang dihadapi para pekebun sawit, yaitu tentang sekarang ada namanya moratorium. Moratorium itu adalah peringatan keras terkait dengan pengembangan lahan sawit. Zamannya Pak SBY itu pengembangan lahan sawit tidak boleh lagi adanya perluasan, tidak boleh ekstensifikasi. Ya, zamannya Pak SBY waktu itu yang dilarang adalah lahan gambut. Tetapi zamannya presiden kita yang saat sekarang itu sudah tidak ada lagi pemberian izin untuk penambahan ekstensifikasi, pertambahan luas lahan. Ini adalah persoalan. Baik itu perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang memiliki lahan yang akan dijadikan tanaman kelapa sawit. Jadi tidak ada lagi pemberian izin, baik izin hak guna usaha untuk penambahan lahan. Nah, kemudian yang kedua itu banyaknya beredar benih palsu.
Benih palsu itu artinya tidak tersertifikasi. Nah, ini juga banyak sekali menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan teknis yang sangat minim. Pengetahuan teknis yang sangat minim. Bapak Ibu sekalian, ini saya pengalaman saya waktu saya ke Kalimantan Barat, ke wilayah Paloh waktu itu, saya ketemu dengan pekebun sawit. Mereka itu pekebun yang sangat luar biasa semangatnya, tetapi karena lokasinya sangat terpencil, kemudian mereka hanya mengandalkan tentang katanya, sehingga pemberian pupuk itu berdasarkan katanya, jadi bukan berdasarkan pengetahuan. Jadi saya ketemu seorang pekebun menyatakan, Pak, saya sudah beri pupuk kelapa sawit saya, tetapi hasilnya tidak bagus. Saya katakan, Bapak beri pupuknya berapa? Saya sudah beri pupuk 5 kilo, Pak. Bayangkan, pupuk urea 5 kilo untuk tanaman kelapa sawit yang usianya waktu itu hanya berusia 8 tahun, itu pengaruhnya sangat negatif. Kenapa? Terlalu banyak memberikan pupuk urea. Kandungan N-nya sangat terlalu tinggi, sehingga yang terjadi apa? Orang menganggap semakin banyak dia berikan pupuk, maka tanamannya semakin bagus. Padahal tanaman itu membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dia butuh N-nya hanya 1 kilo, maka jangan kita coba-coba memberikan 3 kilo, 4 kilo, bahkan 5 kilo. Inilah yang saya katakan pengetahuan teknis yang sangat minim. Kemudian persoalan yang lain adalah penggunaan herbisida yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, penggunaan herbisida yang luar biasa ini menyebabkan persoalan juga bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit maupun produksi. Contoh misalkan, ada orang mengendalikan lalang, mengendalikan gulma, dan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan kelapa sawit. Penggunaan herbisida yang tidak sesuai dengan rekomendasi, tidak sesuai dengan tata cara aturan, karena orang menganggap semakin banyak herbisida yang dia berikan semakin cepat matinya tanaman pengganggunya, tetapi lupa bahwa ternyata herbisida ini juga berdampak negatif terhadap tanaman, bahkan terhadap manusia yang sebagai pekerjanya. Kemudian kerusakan lingkungan, lalu kemudian antara potensi dan realisasi produksi tidak pernah tercapai, kemudian penggunaan hara mikro yang sangat rendah. Inilah beberapa persoalan-persoalan yang ada di kelapa sawit. Nah, sekarang kita bicara tentang problem produksi, Bapak Ibu sekalian. Nah, umumnya di kebun sawit, problem produksi yang sering kali dihadapi para pekebun sawit, baik pekebun sawit rakyat maupun perkebunan sawit swasta yang besar sekalipun, maka yang terjadi adalah antara aktual produksi dan potensial produksi mengalami gap yang sangat besar. Aktualnya artinya misalkan secara potensi produksi harusnya dapat 30 ton per hektar per tahun, ternyata aktualnya itu jauh di bawahnya. Bisa jadi hanya 15 ton per hektar per tahun, bahkan ada yang mencapai hanya 10 ton per hektar per tahun. Nah, kemudian otomatis target produksi tidak pernah tercapai. Lalu kemudian prosentase bunga betina yang sangat rendah, atau sebaliknya prosentase bunga betina yang sangat besar, sehingga untuk mendapatkan bunga jantan juga kesulitan. Kemudian jumlah TBS per pohon juga sangat rendah, munculnya buah abnormal, kemudian BJR, berat janjang rata-rata atau berat TBS di bawah standar. Otomatis semua hal ini yang menyebabkan produksi mengalami persoalan. Ya, alih-alihnya, ujung-ujungnya maka produksi tidak bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Inilah berapa problem produksi yang biasanya dihadapi para pekebun sawit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian memahami persoalan yang dihadapi para pekebun sawit dengan tepat, maka kita juga akan bisa memberikan rekomendasi dengan tepat. Kalau mereka menghadapi masalah tentang berat janjang rata-rata yang di bawah standar, maka kita akan bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Nah, saya akan memasukkan satu materi yang ini penting untuk kita pahami, yaitu teknologi pikat NASA. Biasanya teman-teman ya mitra NASA sekalian yang sudah memahami ini, anggap aja sebagai penguatan lagi ya, tentang teknologi pikat NASA. Pikat NASA itu pengolahan intensif kesuburan alami terpadu. Karena tadi ada persoalan moratorium, tidak boleh ada ekstensifikasi, maka yang perlu kita lakukan adalah intensifikasi. Intensifikasi dengan cara apa? Dengan menggunakan teknologi pikat NASA, teknologi pengolahan intensif kesuburan alami terpadu. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas. Pertama tentang
Apa sih namanya Pikatnasa itu? Ya. Pikatnasa, P-nya itu pengolahan, I-nya intensif, K-nya kesuburan, A-nya alami, T-nya terpadu. Jadi pengolahan intensif kesuburan alami terpadu PT Natural Nusantara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Apa nilai lebih dari Pikatnasa? Yang pertama tadi saya sebutkan di awal bahwa paradigma lama yang mengatakan bahwa unsur N, P, K itu sudah cukup bagi tanaman, ini akan kita jawab melalui materi Pikatnasa, ya, bahwa antara tanaman dan tumbuhan itu sama-sama makhluk hidup. Ya. Manusia membutuhkan pangan, 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, lauk, sayur, buah, dan susu, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Maka kebutuhan manusia sama-sama makhluk hidup, tanaman juga membutuhkan kebutuhan yang sama seperti manusia, sama-sama makhluk hidup. Ya. Kalau manusia butuhkan pangan, maka tanaman juga membutuhkan makro. Maka kita menyebutnya makro itu adalah nasinya bagi tanaman. Nah, lauk, sayur, buah, susu, maka kita mengkonversikan menjadi mikro. Jadi unsur hara makro dan mikro untuk tanaman dibutuhkan. Nah, sedangkan sandang itu hormon, enzim, asam organik, hewan bermanfaat. Kalau selama ini orang hanya memberikan N-nya saja, berarti hanya memberikan unsur NPK saja, berarti hanya memberikan unsur makro saja, berarti hanya memberikan saja kalau bagi manusia. Lupa memberikan sandangnya berupa papan, kesehatan, pendidikan, hormon lupa diberikan, enzimnya juga kadang tidak diberikan, asam-asam organik dan hewan bermanfaat. Nah, jika tanaman mendapatkan ini semua, baik unsur hara makro, mikro, hormon, enzim, asam-asam organik, hewan bermanfaat, insya Allah tanaman akan menjadi tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat tentu akan menghasilkan produksi buah juga yang baik. Nah, tapi kalau ada di antara kebutuhan tanaman ini kita hilangkan, otomatis tanaman tidak akan bisa menghasilkan produksi yang optimal. Nah, yang kedua bahwa Pikatnasa yang kedua bicara tentang bahwa memberikan solusi terhadap penggunaan pupuk organik, ya. Jadi karena saking lengkapnya Bapak Ibu sekalian, ya, nah, mengatasi kendala yang dimiliki pupuk kandang. Jadi bisa bayangkan kalau di tanaman kelapa sawit itu dibutuhkan berdasarkan penelitian perlu kurang lebih 40 sampai 100 ton per hektar untuk memenuhi kebutuhan unsur hara. Jadi kalau 100 ton per hektar, kita menjadi pertanyaan kotoran hewan berapa sapi yang perlu kita perlukan untuk menghasilkan kotoran hewan sebanyak itu. Nah, dengan adanya pupuk organik NASA, kita bisa mengatasi kendala keterbatasannya pupuk kandang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita memiliki kelebihan praktis, volumenya kecil, kandungan nutrisinya yang tadi saya sebutkan bahwa bayangkan kalau selama ini orang memupuk dengan pupuk kimia sampai 5 karung, bahkan sampai 6 karung sekali mupuk, tapi dengan menggunakan pupuk NASA bisa kita kurangi, ya. Yang tadinya 6 karung kita bisa kurangi menjadi hanya 3 karung pupuk kimianya. Sedangkan dengan menggunakan pupuk NASA, yaitu Super NASA Grano, cukup dengan 50 kg per hektar, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk, ya, di tanaman menghasilkan dengan 3 kg bawah nutrisi. Nah, kemudian yang keempat yaitu kita juga bisa memberikan penawaran, ya, keuntungannya ekonomis dan menguntungkan, yaitu biaya bisa lebih rendah, hasilnya sama dengan sebelum menggunakan pupuk NASA, atau hasilnya biayanya sama tapi hasilnya jauh lebih tinggi dengan sebelumnya, atau biayanya lebih tinggi sedikit tapi hasilnya naik drastis. Ini beberapa pilihan-pilihan yang kita sampaikan yang ada di dalam pupuk organik. Kelebihannya, ya, ekonomis dan menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu ketersediaan teknologinya terjamin, artinya bahwa karena bahan bakunya bukan dari kotoran hewan, maka bahan bakunya ini adalah hasil dari teknologi yang kita kembangkan. Kalau misalkan 30% saja bahan baku ini kita ambil, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Indonesia kurang lebih 16.000 tahun. Artinya bahan itu berlimpah Bapak Ibu sekalian dan ada di Indonesia. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian punya order banyak dalam waktu yang
pendek, insya Allah kita bisa siap untuk memenuhi orderan dari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena bahan bakunya tersedia dan bukan bahan impor, tapi hasil dari produk kita sendiri. Nah, yang keenam ya multi komoditi, multi lokasi dan multi waktu. Semua jenis komoditi sudah pernah kita ujikan, multi lokasi baik lahan pasang surut, lahan marginal, baik lahan pasir, lahan gambut ya, sudah terbukti. Dan multi waktu Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah teknologi kita mulai dari tahun 96, artinya sekarang kurang lebih sudah hampir lebih dari 24 tahun. Artinya secara waktu sudah teruji kualitasnya. Dan yang paling penting adalah karya asli anak basuh. Inilah 7 pikat nasa yang kita pahami, dan ini menjadi nilai lebih yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan masuk kepada faktor-faktor penyebab kenapa ya kelapa sawit produksinya bisa turun. Ya, tadi saya sebutkan, pertama adalah tidak disiplin dalam pemupukan. Tidak disiplin dalam pemupukan. Nah, karena harusnya menggunakan tepat waktu, tepat cara, tepat dosis, dan tepat jenis. Nah, karena tidak disiplin, harusnya musim kemarau tidak mupuk, tapi kemudian mupuk, sehingga yang terjadi adalah hasilnya tidak maksimal, tidak optimal. Atau sebaliknya, harusnya sudah mupuk tapi tidak mupuk, karena dengan anggapan masih ada kebutuhan yang lain. Jadi ternyata tanamannya yang harusnya dipupuk pada waktu yang tepat tidak ditutup dengan alasan tidak punya anggaran. Inilah yang keliru, bahwa yang namanya berkebun apapun komoditinya harus benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, tidak disiplin dalam kegiatan pengendalian gulma. Nah, ini juga sangat, artinya bisa jadi tanaman kelapa sawitnya tidak terlihat. Karena apa? Terlalu banyak gulmanya, lebih tinggi gulmanya dibandingkan kelapa sawitnya. Karena apa? Karena tidak dirawat dengan sebaik-baiknya. Harusnya ada rotasi, kita mengenalnya rotasi. Rotasi pengendalian gulma, baik gulma itu mulai tanaman berdaun lebar, berdaun sempit, atau pengendalian lalang dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu serangan hama penyakit yang tidak terkendali. Nah, ini juga menjadi penyebab produksi kelapa sawit bisa turun. Contoh, serangan hama ulat api itu bisa menurunkan produksi sampai 50%, bahkan 80% produksi bisa turun karena serangan hama ulat api. Karena apa Bapak sekalian? Ulat api itu memakan daun sehingga daun kelapa sawitnya tinggal lidinya saja, padahal daun itu adalah dapurnya tanaman untuk memproduksi. Ya. Daun, ya, metabolisme, fotosintesis itu terganggu, akhirnya juga akan menyebabkan pertumbuhan tanaman ke arah generatif juga terganggu. Ya. Akibatnya produksi akan menurun bahkan sampai 80%. Nah, kemudian yang keempat, tidak disiplin dalam kegiatan panen. Ya, dalam kegiatan panen kita biasanya adalah namanya rotasi panen. Kita bisa menggunakan 2 rotasi, dalam 1 bulan 2 kali panen, atau dalam 1 bulan 3 kali panen, atau dalam 1 bulan 4 kali panen. Kalau misalkan lebih dari 1 bulan tidak dipanen sama sekali, maka dijamin tanaman kelapa sawitnya, buahnya itu akan mengalami buah yang busuk di pohon. Jadi tanaman kelapa sawit tidak boleh terlambat dalam panen. Karena kalau terlambat dalam panen, buahnya jadi busuk, akan menjadi sumber penyakit, ya, baik penyakit karena jamur, munculnya marasmius dan lain sebagainya. Nah, tidak disiplin dalam kegiatan panen. Nah, kemudian yang kelima, tidak disiplin dalam kegiatan tunas. Jadi Bapak sekalian, yang namanya pelepah itu harus ditunas. Kita punya standar Songgo 3, Songgo 2, Songgo 1. Maksudnya Songgo 3 itu artinya ada 3 pelepah yang menyangga buah terbawah, ya, ada 3 pelepah yang menyangga, itu kita nyebutnya sebagai Songgo 3. Kalau Songgo 2 ada 2 pelepah yang menyangga buah terbawah, jumlahnya 2 pelepah. Atau Songgo 1 artinya ada 1 pelepah yang menyangga buah terbawah. Kalau tidak disiplin dalam kegiatan pemenunasan, maka yang terjadi harusnya
unsur hara itu bisa diserap oleh tanaman untuk kegiatan generatif, tetapi karena tidak pernah ditunas, unsur hara itu juga kemudian daunnya terlalu banyak, pelepahnya terlalu banyak, sehingga buahnya menjadi tidak optimal, kecil, bahkan menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Nah, inilah 5 hal yang tidak disiplin dalam kegiatan di kelapa sawit, tidak disiplin dalam pemupukan, tidak disiplin dalam kegiatan pengendalian gulma, tidak disiplin dalam serangan pengendalian hama penyakit, tidak disiplin dalam kegiatan panen, dan tidak disiplin dalam kegiatan penunasan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam materi inti tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan produksi dengan sebaik-baiknya. Kita akan membahas berdasarkan jenis lahan, karena inilah 4 jenis lahan ini yang selalu kita temui, yang selalu menjadi bahan, yang selalu menjadi topik yang ditanyakan para mitra, para konsumen ketika konsultasi kepada kita. Di Indonesia tadi sudah saya sebutkan di awal, di mukadimah awal, ada 4 jenis lahan umumnya yang diusahakan oleh para praktisi perkebunan, yaitu lahan gambut, lahan pasang surut, lahan pasir, dan lahan mineral. Nah, ini ada gambar, inilah kondisi tanaman di lahan gambut. Bisa dilihat kondisi tanaman di lahan gambut. Biasanya kalau musim kemarau, jika sarana paritnya, selokannya tidak bagus, ketika musim kemarau airnya kering sama sekali, nah, ini menyebabkan terjadinya tanaman kelapa sawit kering, terutama di pelepah-pelepah yang paling tua. Nah, ini kalau tanamannya kurang bagus, tanamnya akan menyebabkan tanaman doyong. Ada. Baik, ini ada beberapa rekomendasi. Kita awali dari lahan gambut. Bapak Ibu sekalian, kita awali lahan gambut. Yang pertama kita cek dulu apakah pH tanahnya itu nilainya kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, kita ambil contoh tanaman kelapa sawit, tanaman menghasilkan usia 10 tahun. Kita tambahkan dolomit 1 kg per pohon per aplikasi. Jika pH tanahnya kurang dari 5, kita tambahkan dolomitnya. Dolomit ini tidak hanya sebagai berfungsi menstabilkan pH, tetapi juga bahan unsur Ca maupun Mg. Nah, kemudian gunakan NPK 13827. Ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri dari lahan gambut itu kandungan unsur K-nya sangat rendah. Jadi di tanah gambut Bapak Ibu sekalian, kandungan K-nya itu sangat rendah, dan juga kandungan unsur hara mikronya juga sangat rendah. Makanya rekomendasi yang saya berikan, gunakan NPK yang kandungan N-nya 13, kandungan P-nya 8%, kandungan K-nya minimal 27%. Kalau ada yang 34% malah semakin bagus. Dosis 2 kg per pohon per aplikasi. Nah, biasanya Bapak sekalian kita gunakan aplikasi minimal 2 kali setahun. Lalu tambahkan unsur hara mikro, yaitu Cu 50 gram per pohon, boron 50 gram per pohon. Jadi kalau tanpa menggunakan pupuk NASA, biasanya rekomendasi kita di atas 100 gram per pohon, boronnya 80 gram per pohon. Tapi di sini sudah kita tambahkan super NASA POP, karena POP ini termasuk fast release. Maka rekomendasinya kita gunakan super NASA POP dengan dosis 3-6 kg per hektar, atau setara dengan 25-50 gram per pohon per aplikasi. Super NASA POP. Lalu Power Nutrisi dengan dosis 25 gram per pohon per aplikasi. Nah, cara aplikasinya Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan tepat cara. Tepat cara itu, kalau tanaman kelapa sawitnya sudah besar, maka jarak taburnya itu kurang lebih 2-3 meter dari batang. Ingat atau orang sebagai guidance-nya, sebagai petunjuk biasanya di pelepah terluar, ujung tajuk terluar. Kalau kita anggap aja 2-3 meter dari batang. Kita tabur ke sekeliling, kita tabur, atau kalau misalkan kita membuat hole, membuat lubang pun boleh, 4 lubang di sekeliling tanaman, sekeliling batang. Jadi 3 meter dari batang kita buat
lubang sebelah timur, 3 meter sebelah barat, 3 meter sebelah utara, 3 meter sebelah selatan. 4 lubang, dan nanti kita berikan pupuk di lubang-lubang tersebut. Ya, aplikasikan bisa dalam 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Ini untuk lahan gambut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kondisi parit ya, kondisi selokan ya, parit yang ini penting kita buat karena untuk menjaga kebutuhan air tetap terjaga, karena kalau sampai kering lahan gambut itu akan menyebabkan terjadinya cracking pada akarnya bisa terputus karena kondisi lahan gambut ya, dia akan mudah mengembang dan dia akan mudah pecah-pecah. Ketika pecah-pecah dia akan menarik akar di dalam tanah, akan putus akarnya sehingga menyebabkan terjadinya cracking. Otomatis akan terjadi pada pertumbuhan vegetatif, tanamannya menjadi kering biasanya. Nah, ini lahan pasang surut ya, lahan pasang surut. Ini juga perlu kita lihat ya. Rekomendasi yang perlu kita berikan di lahan pasang surut ya. Yang pertama adalah jika pH tanahnya sama kurang dari 5, tambahkan dolomit 1 kg per pohon per aplikasi. Nah, sama juga NPK-nya 13,827 dengan dosis 1,5 kg ya, per aplikasi. Kemudian kalau tadi di lahan gambut saran kita pakai POP, hanya saja kalau lahan pasang surut sebaiknya gunakan Supernasa granul dengan dosis 50 kg per hektar atau setara dengan 350 hingga 370 gram per pohon per aplikasi. Kemudian Power Nutrisi 25 gram per pohon per aplikasi. Cara aplikasi sama dengan cara ditabur sekitar piringan tanaman dengan jarak 2-3 meter dari batang. Aplikasi bisa dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Ini adalah untuk rekomendasi pemupukan teknologi dengan pupuk organik NASA di lahan pasang surut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian ini untuk lahan pasir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui lebih lanjut, bisa saja nanti dicari di YouTube ya. Kita sudah pernah membuatkan kurang lebih ada 3-4 video tentang kesaksian pupuk organik NASA. Kita buat di tahun 2018 kalau salah. 2018 itu ada videonya di YouTube, tinggal Bapak Ibu sekalian ketik saja, lahan pasir, lahan sawit pasir NASA. Nah, nanti keluar videonya. Jadi kita lanjut di rekomendasi di lahan pasir. Jika pH tanahnya kurang dari 5 ya, bisa gunakan kalau lahan pasir ya, bisa gunakan dolomit ya, dolomit atau kisirit ya. Kemudian NPK-nya 13,827, dosisnya 2 kg per pohon per aplikasi. Kemudian Supernasa granul kita gunakan 50 kg sampai 100 kg per hektar atau setara dengan 370 gram hingga 750 gram per pohon per aplikasi. Nah, Power Nutrisi 25 gram per pohon per aplikasi. Kemudian cara aplikasinya sama seperti sebelumnya, 2-3 meter dari batang. Bisa kita gunakan dengan cara ditabur atau dengan cara pembuatan lubang, utara 1 lubang, selatan 1 lubang, timur 1 lubang, barat 1 lubang. Yang lubangnya itu dengan ukuran 25-30 cm, sehingga pupuk makro maupun pupuk nasanya bisa kita berikan secara bersamaan. Cukup di lubang yang kita buat. Aplikasinya sama, bisa dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun. Nah, ini untuk lahan mineral. Nah, kalau untuk lahan mineral Bapak sekalian ya, jika pH tanahnya kurang dari 5, bisa tambahkan kisirit ya, 1,5 kg per pohon per aplikasi. NPK-nya 13,827 ya, dengan dosis 2 kg per pohon per aplikasi. Nah, bisa gunakan POP atau Supernasa granul. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa pilih baik Supernasa POP maupun Supernasa granul ya. Kalau POP cukup 3 hingga 6 kg per hektar atau setara dengan 25 gram hingga 50 gram per pohon per aplikasi.
Atau kalau kita menggunakan asupan nasa granul bisa menggunakan 50 kg sampai 100 kg per hektar per aplikasi. Cara aplikasinya sama seperti sebelumnya dengan cara ditabur atau dengan membuat lubang. Kemudian aplikasi bisa dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa rekomendasi yang kita berikan dengan 4 jenis lahan yang berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan pas jam 11 ya. Mulai dari awal sampai dengan tadi materi yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan ya. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Bisa ditanyakan lewat komentar ini, monggo silakan. Nanti saya jawab satu persatu. Kalaupun nanti ada yang masih ingin konsultasi terkait dengan materi yang saya sampaikan, bisa dilanjut di forum WA di Japri saya bisa di 0811 279 2005 ya 0811 ya 277 2005 ya. Monggo silakan ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan dari Banjarnegara ada ya. Bapak Ibu sekalian, silakan. Nah, di materi sudah saya dan materi ini bisa di saat mungkin Bapak Ibu sekalian dalam waktu senggang bisa dilihat kembali, bisa dipelajari. Pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo masih ada waktu setengah jam ke depan, bisa ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar, monggo silakan. Slide-nya blur ya, oke. Mudah-mudahan memang ini kita coba, mudah-mudahan nanti bisa saya berikan lewat Japri saja ya. Karena kalau kita buat grup lagi nanti terlalu banyak grup yang kita kelola. Silakan nanti Japri saja ke saya ya. Saya insya Allah menyediakan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau ada yang menginginkan slide materi, monggo di WA ke saya ya, silakan. 0811 279 2005 itu nomor WA saya. Silakan jika ada yang ingin menginginkan slide materi, silakan. Slide 1, 2, volume 1, volume 2 maupun volume 3 sudah saya siapkan. Tinggal proaktifnya dari Bapak Ibu sekalian, kirimkan saja, Pak minta slide materi, udah cukup gitu saja. Slide materi vol 1, vol 2 atau vol 3 tinggal pilih. Kalau ingin vol 1 tulis vol 1, ingin vol 2 vol 2, ingin vol 3 volume 3 yang sekarang ini silakan ya. Ini rata-rata gambarnya blur ya. Oke, nanti mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Bisa juga nanti lewat slide materi yang nanti saya kirimkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hampir rata-rata ini ya slide-nya blur ya.
Tapi mudah-mudahan beberapa informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Kalaupun ada yang belum jelas, silakan nanti japri saja atau ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan jawabannya. Baik, saya pikir kalau ada yang ingin menanyakan, monggo silakan ya. Saya tetap menunggu ya. Oke, ini Pak Junaidi Rianto sudah minta, ini lengkap 1 2 3 ya. Silakan nanti Pak Junaidi Irianto, monggo silakan di WA saja ke nomor saya ya, 0811 279 2005. Insyaallah setelah ini mungkin paling lambat setelah zuhur ya, setelah sholat zuhur nanti saya coba identifikasi satu persatu siapa-siapa yang menginginkan slide materi. Kalaupun nanti setelah slide materi bisa lanjut ke diskusi di lewat WA, monggo silakan, terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Bahkan bagi para rekan ya, mitra-mitra sekalian yang menonton acara ini, mudah-mudahan juga merupakan sarana kita saling sapa ya, kemudian jika ada yang kurang berkenan ya, ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam menyampaikan pengetahuan yang kita miliki. Insya Allah setelah volume ketiga ini, nanti kalau misalkan tidak ada yang perlu kita bahas ya, nanti kita akan berlanjut ke volume 4. Ada satu materi bagaimana mencapai massive income di perkebunan kelapa sawit. Materi terakhir ya, volume 4 ya. Dan nanti akan ada cerita-cerita dari beberapa pengalaman para leader, para mitra sekalian yang memiliki keberhasilan dalam melakukan prospek di perkebunan kelapa sawit. Ya, ada yang bisa memprospek sebulan 10 hektar, ada yang mencapai 5.000 hektar, bahkan ada yang mencapai 8.000 hektar. Ini saya hanya menyampaikan pengalaman, cerita-cerita sukses story para mitra yang saya rangkum dalam satu materi. Ya, kita ada mengenal namanya One Deal One Pajero. Ya, nanti kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan One Deal One Pajero. Apakah One Deal One Pajero itu sesuatu yang susah untuk didapatkan, atau sesuatu sebenarnya tinggal kita merencanakan dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar sudah kita lakukan, tentu juga perlu ada penyusunan materi khusus terkait dengan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tidak ada ini ya tambahan. Oke, rata-rata ingin meminta tentang materi ya, mudah-mudahan bisa saya sampaikan lewat di WA saya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang barokah, pertemuan yang terbaik bagi kita, walaupun dalam kondisi kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa ketemu kopi darat, tetapi mudah-mudahan di online ini ya, di media sosial ini kita bisa saling memberi kabar. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian yang belum stokis bisa segera stokis, yang sudah stokis mudah-mudahan menjadi stokis yang qualified, mudah-mudahan omsetnya bisa bertambah, mulai dari tambah nolnya di belakang tambah ya, yang nolnya mungkin kemarin baru katakanlah nolnya 7 bisa nambah jadi 8 atau bisa menjadi 9 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa termasuk orang-orang yang terpilih dalam bisnis ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat sampai ketemu di pertemuan berikutnya.